kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kau izinkan kami bangun dengan badan sehat tanpa kurang satu apapun. Terlebih lagi saat ini, kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami mau membuka hati kami mau membuka mulut kami mau mengagungkan kebesaran nama-Mu, sebab Engkau layak kami tinggikan dan kami agungkan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada minggu pagi hari ini. Memberkati semua jemaat yang sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan. Kami percaya Engkau menyampaikan mereka ke tempat ini dalam keadaan selamat tanpa kurang satu apapun. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami mau bersuka cita di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan bagi putri Bapak Ibu, kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita akan katakan bahwa hanya namanya Tuhan, sebab Dia kota benteng hidup kita. Amin.
untuk Bapak Ibu. Pujiakan nama Tuhan. Bila kita boleh ada hingga saat hari ini, semua karena penyertaan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup kita. Mari kita katakan bahwa bila Engkau tidak beserta dengan kami tak tahu kemana kami akan berjalan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak beserta
waktu sejenak. Mari secara pribadi kita katakan, Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan andalan kami. Kami letakkan semua beban kami kepada-Mu. Tidak jarang orang berkata kepada saya, dahulu ketika baru menjadi pengikut Kristus, doa-doa yang saya panjatkan kepada Tuhan selalu dikabulkannya dengan cepat. Baru saja saya berdoa, tidak lama kemudian apa yang saya minta kepada Tuhan langsung terwujud. Mulai dari urusan yang remeh sampai kepada hal-hal yang besar, jawaban Tuhan datang dengan cepat. Kunci mobil saya hilang, saya berdoa, tidak sampai 10 menit kemudian, kunci itu sudah tertemukan. Rumah yang sudah lama tidak terjual, pagi saya berdoa, sore sudah ada orang yang datang dan menyatakan minat untuk membeli rumah yang hendak saya jual itu. Tetapi sekarang, sesudah saya cukup lama menjadi pengikut Kristus dan aktif di dalam berbagai pelayanan, justru doa-doa saya tidak segera dikabulkan seperti di masa lalu. Anak saya sakit, sudah berbulan-bulan saya berdoa. Namun sampai sekarang Tuhan tidak kunjung mengabulkannya. Kesehatan anak saya semakin menurun dan keuangan keluarga saya terganggu oleh karena biaya pengobatan anak saya. Apa yang salah dengan semua ini? Pernahkah saudara bertanya seperti itu? Memang menanti merupakan kurun waktu yang tidak menyenangkan. Entah itu menanti dalam antrean saat akan check-in di bandara, menanti kedatangan seorang yang kita harapkan, termasuk menanti di ruang tunggu dokter gigi. Biasanya ruang tunggu dokter gigi dilengkapi dengan majalah-majalah lama yang agak kumal karena sudah ratusan kali dibaca oleh para pasien. Sementara duduk menunggu, saudara mendengar dari dalam ruang praktik dokter suara bor gigi. Siapa di antara saudara yang menikmati waktu-waktu seperti itu? Bagi kebanyakan orang, menanti merupakan suatu masa yang sangat menyiksa. Termasuk di dalam hal ini, yaitu menanti jawaban Tuhan terhadap doa yang kita panjatkan kepadanya. Kitab Mazmur berulang-ulang mencatat pertanyaan dari pemazmur kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan ini mengingatkan saya kepada apa yang diucapkan oleh anak-anak saya ketika mereka masih bocah. Yaitu ketika kami melakukan perjalanan dengan mobil ke berbagai negara bagian di Amerika. Selama ini sudah lebih dari 2/3 negara bagian dari Amerika Serikat yang telah saya lewati dengan mengendarai mobil. Perjalanan yang beribu-ribu kilometer. Ada kalanya kami harus melewati daerah yang sangat sepi. Berjam-jam melewati padang rumput tanpa berjumpa dengan pemukiman masyarakat. Di negara bagian Montana misalnya. Mengemudikan mobil di Montana, kita seperti berada di tengah lautan padang rumput yang berbataskan kaki langit. Sejauh mata kita memandang ke seluruh penjuru, yang nampak hanyalah padang rumput tanpa pemandangan yang lain. Sesudah sekian jam perjalanan, anak-anak saya yang saat itu masih kecil
mulai merasa gelisah dan bertanya kepada saya, berapa lama lagi? Maksud mereka, berapa lama lagi kami harus tersiksa dalam mobil seperti ini? Pertanyaan seperti itu sesungguhnya acap kali kita ajukan kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku harus menanti sampai Engkau mengabulkan doaku? Pertanyaan yang selain dicatat di dalam kitab Mazmur juga pernah diajukan oleh Nabi Habakuk. Sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Habakuk. Sebagaimana yang telah saya uraikan dalam ibadah minggu yang lalu. Habakuk adalah seorang nabi yang melayani di negeri Yehuda. Yaitu di saat negeri itu berada di ambang pintu keruntuhannya. Sedangkan negeri Israel yang terletak di utara Yehuda telah dikalahkan oleh kerajaan Asyur 100 tahun sebelumnya. Ketika Habakuk menulis kitabnya, saat itu penyembahan berhala dan ketidakadilan sedang merajalela di seluruh Yehuda. Melihat keadaan di sekitarnya, di dalam kitab Habakuk pasal 1, dicatat Nabi Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Dia bertanya, berapa lama lagi aku harus menunggu sampai Engkau mengabulkan doaku? Aku sudah memohon agar Engkau memulihkan negeri Yehuda. Namun dirimu tidak kunjung mengabulkan doaku. Mengapa engkau berdiam diri? Di sini ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Habakuk. Dua pertanyaan yang lazim diajukan orang di dalam masa penantian terhadap jawaban Tuhan kepada doa yang ia panjatkan. Dua pertanyaan yang biasa diutarakan orang, entah secara lisan maupun di dalam hati, ketika ia merasa frustrasi karena Tuhan tidak kunjung mengabulkan doanya. Dua pertanyaan yang lazim mengisi hati orang ketika dirinya dalam keadaan terdesak oleh keadaan. Dan permohonan pertolongan yang ia sampaikan kepada Tuhan seakan-akan diabaikannya. Pertanyaan tersebut yang pertama adalah, mengapa Tuhan? Mengapa Engkau mengizinkan diriku mengalami keadaan ini? Mengapa Engkau membiarkan keadaan ini terjadi? Mengapa Engkau tidak kunjung menjawab doaku? Pertanyaan yang kedua adalah, kapan Tuhan? Kapan Engkau akan menolong diriku? Kapan Engkau akan membuka pintu dan jalan keluar bagi diriku? Kapan Engkau akan mengabulkan doaku? Pernahkah saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Di dalam Habakuk pasal 1 ayat 5-11, Tuhan menjawab kedua pertanyaan Habakuk tadi dengan berkata, kalau saja engkau mengetahui apa yang sebentar akan kukerjakan, engkau pasti akan tercengang-cengang. Sebab aku akan membangkitkan Kasdim atau Babel yang garang dan ganas untuk menyerbu negerimu. Artinya, sebaliknya dari mengabulkan doa Habakuk, justru Tuhan akan membiarkan keadaan yang dialami oleh penduduk negeri Yehuda menjadi semakin lebih sukar lagi. Sebab tidak lama lagi Asyur yang telah mengalahkan Israel dan yang pernah mengepung Yehuda akan dikalahkan oleh orang Kasdim atau Babel. Sesudah mengalahkan Asyur, maka berikutnya tentara Kasdim atau Babel yang kekejamannya tidak kalah dibandingkan kekejaman Asyur akan menyerbu Yehuda. Itu kata Tuhan. Itu kata Tuhan kepada Habakuk. Kalau hal itu yang saudara alami, kira-kira apa reaksi saudara kepada Tuhan? Bukannya doa saudara dikabulkan, malahan Tuhan akan membiarkan keadaan semakin menjadi lebih runyam. Sebaliknya dari membuka jalan keluar, justru Tuhan membuka pintu bagi persoalan yang lebih besar datang menghadang. Bukannya menghentikan wabah COVID-19 seperti doa dari kebanyakan orang, malahan Tuhan membiarkan masalah ekonomi datang menimpa. Di dalam keadaan yang seperti itu, apakah tanggapan saudara kepada Tuhan?
Disinilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari kitab Habakuk. Karena kitab ini antara lain menolong kita untuk memahami bagaimana sikap yang sepatutnya di dalam menantikan jawaban Tuhan ketika doa-doa kita serasa tidak dihiraukannya. Melalui kitab Habakuk, kita dapat mempelajari sikap yang sepatutnya yang akan membuat kita dapat tetap berkemenangan di dalam segala keadaan. Untuk itu, mari kita membaca Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang sudah kita baca di minggu yang lewat. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, kata Habakuk, dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Menarik sekali. Sebaliknya dia bersikap marah kepada Tuhan karena doa-doanya tidak juga kunjung dikabulkan. Di ayat 1 ini dicatat bahwa Habakuk tetap berharap serta menantikan jawaban Tuhan terhadap pengaduan yang ia sampaikan kepadanya. Sebaliknya dia bersikap patah arang dengan berkata, mulai dari hari ini aku tidak akan lagi memperdulikan Tuhan. Aku akan mengabaikan dia dan tidak akan mau mengingat dirinya. Justru di ayat 1 ini Habakuk berkata, aku menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Bukannya berkata, apabila Tuhan tidak juga kunjung menjawab doaku, untuk apa aku harus memberikan perhatian kepadanya? Justru di ayat 1 ini Habakuk berkata bahwa ia akan menantikan apa yang akan menjadi jawaban Tuhan terhadap keluhan yang ia sampaikan kepadanya. Sekarang mari kita lihat tanggapan Tuhan terhadap sikap Habakuk dalam menantikan jawabannya tersebut. Mari kita baca ayat 2 sampai 4. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, pada lempengan-lempengan batu. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menantikan jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita. Sikap yang mengakibatkan kita dapat melewati masa penantian bukan di dalam rasa frustrasi, namun di dalam keyakinan dan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Sikap seperti yang ada dalam diri Habakuk yang mengakibatkan di dalam Habakuk pasal 3 ayat 19 ditulis bahwa Tuhan membuat dirinya mampu berjejak di atas bukit-bukit persoalan yang ia hadapi. Dengan kata lain, penantian yang ia lakukan tidak berakhir di dalam kekecewaan. Dengan memperhatikan ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus melewati masa penantian di dalam 3 sikap. Ketiga sikap seperti yang dicontohkan oleh Habakuk. Yang pertama, yaitu memandang bahwa waktu penantian sebagai masa untuk mendengar pesan Tuhan. Artinya sebaliknya dari menutup hati terhadap Tuhan, justru kita harus semakin bersikap terbuka kepadanya.
Bukannya berkata, kalau Tuhan tidak juga kunjung mengabulkan doa-doaku, untuk apa aku harus berharap bahwa ia akan memperhatikan diriku dan berbicara kepadaku. Justru kita harus semakin mendekatkan diri kepadanya melalui doa. Hal itulah yang dilakukan oleh Habakuk sebagaimana yang dicatat di ayat 1. Di situ ditulis bahwa Habakuk berkata kepada dirinya sendiri, yaitu ia akan berdiri di tempat pengintaiannya serta berdiri tegak di menara untuk meninjau dan menantikan apa yang Tuhan akan firmankan kepada dirinya. Di masa itu tempat pengintaian merupakan tempat bagi para pengawal kota dalam berjaga-jaga. Tempat yang berada di ketinggian, yang biasanya berada di atas tembok kota yang ia jaga. Dari tempat tersebut ia dapat melihat sampai ke kejauhan. Sehingga apabila musuh datang menyerbu, maka jauh sebelumnya ia sudah dapat melihat kedatangan mereka. Sedangkan menara yang dimaksudkan di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 tadi adalah menara yang biasa didirikan di kebun anggur dan menjadi tempat bagi penjaga dalam mengawasi kebun yang ia kawal. Sehingga apabila ada hewan atau orang yang datang untuk merusak kebun tersebut, yang bersangkutan dapat melihatnya sebelum hewan atau orang itu mendatangkan kerugian. Secara figuratif, itulah tugas dari seorang nabi. Ia harus berjaga-jaga untuk mengawal umat yang ia layani sebagai seorang hamba Allah. Berjaga-jaga agar supaya umat Tuhan yang ia layani tidak hanyut oleh kebobrokan moral maupun kebobrokan rohani yang akan merusak kehidupan mereka. Untuk itu yang bersangkutan harus senantiasa berada dalam keadaan waspada dan membuka telinga terhadap suara Tuhan yang memberi peringatan kepada umatnya. Sikap berjaga-jaga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 21 ayat 36 harus dilakukan oleh para pengikutnya dengan senantiasa berdoa. Berarti sebaliknya dari berhenti berdoa karena memandang bahwa doa yang bersangkutan tidak juga kunjung dikabulkan oleh Tuhan, maka inilah yang akan dan harus dilakukan oleh Habakuk, yaitu ia harus lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sebaliknya dari merasa kecewa dan berkata, buat apa saya harus berdoa? Inilah yang dilakukan oleh Habakuk, yaitu semakin lebih tekun dalam berdoa. Memang kebanyakan orang ketika doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, ia akan menjadi kecewa dan berhenti berdoa. Hal itulah yang dikemukakan oleh seseorang kepada John Newton. Hamba Tuhan yang dikenal sebagai penggubah lagu Amazing Grace. Yang sangat legendaris itu. Hamba Tuhan yang melayani sebagai seorang gembala dari gereja Anglikan di Lombard Street, kota London. 2 abad yang silam. Kepada John Newton, orang tadi berkata, saya akan berhenti berdoa. Karena saya tidak mendapat apapun dari doa-doa yang saya panjatkan. Menanggapi pernyataan orang tersebut, John Newton menjawab, memang bisa jadi engkau tidak mendapat apapun dari doa-doa yang kau panjatkan. Tetapi engkau juga tidak akan mendapat apa-apa kalau engkau tidak berdoa. Artinya bukan berarti karena kita tidak berdoa maka Tuhan akan mengabulkan keinginan hati kita. Bukan. Perlu kita pahami. Yaitu dengan tidak lagi mau berdoa karena beranggapan bahwa Tuhan mengabaikan permohonan kita. Bukan berarti maka sebagai akibat ia akan segera mengabulkan keinginan hati kita. Singkat kata, dengan berhenti berdoa tidaklah berarti maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalaupun Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita, inilah yang perlu kita lakukan. Yaitu terus berdiri tempat pengintaian dan berada di menara penjagaan. Artinya janganlah berhenti berdoa. Dan bukalah hati untuk mendengar pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada dirimu. Sebab dengan mengizinkan kita melewati masa penantian, sesungguhnya Tuhan ingin berbicara kepada kita. Ia tidak pernah bertindak apapun tanpa tujuan.
Kalau Tuhan meminta agar kita menantikan jawabannya, hal tersebut bukan karena ia sedang berbuat iseng. Kalau Tuhan tidak segera mengabulkan doa kita, hal itu bukan karena ia sedang mempermainkan diri kita. Bukan. Namun karena melalui masa penantian tersebut, ia bermaksud menyampaikan pesannya kepada kita. Pesan yang bersifat lebih penting daripada sekadar jawabannya terhadap doa-doa kita. Oleh karena itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Habakuk dan dicatat di Habakuk pasal 2 ayat 1. Di dalam masa menantikan jawaban Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Yaitu bersikap terbuka kepada Tuhan. Mencari kehendaknya di balik masa penantian yang kita lewati. Serta membuka hati terhadap apa yang menjadi jawaban Tuhan terhadap pengaduan yang kita sampaikan kepadanya. Yang kedua, kita harus memandang waktu penantian sebagai masa untuk membentuk kerendahan hati. Seringkali orang berdoa, Tuhan berikan kepadaku kerendahan hati. Apa yang akan menjadi jawaban Tuhan? Adakah ia akan berkata kepada malaikat yang ada di hadapannya, berikan kepada orang itu kerendahan hati. Akankah untuk menaati perintah itu, maka sang malaikat tadi segera mengisi hati kita dengan 1 kilogram kerendahan hati. Dan sebagai akibat seketika itu juga kita menjadi orang yang rendah hati? Jelas tidak. Inilah yang akan Tuhan lakukan. Yaitu mengizinkan kita melewati masa penantian. Sebab di dalam masa penantian tersebut, Tuhan membuka mata kita untuk memahami siapa diri kita yang sesungguhnya dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Di dalam masa penantian tersebut, Tuhan akan menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang terbatas dan Dia adalah pribadi yang kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaannya tidak terbatas. Di dalam masa penantian tersebut, Tuhan mengingatkan kita akan keterbatasan kita dan ketidakterbatasan dirinya. Sehingga dengan demikian kita akan datang kepadanya dengan tidak menyombongkan diri sendiri. Itu sebabnya di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4 Tuhan berkata kepada Habakuk seperti demikian. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada artinya adalah orang yang menyombongkan diri sendiri. Orang yang membusungkan dada di hadapan Allah adalah pribadi yang beranggapan bahwa dia adalah sang majikan. Dan Tuhan sekadar seorang pegawai yang harus melaksanakan apa yang ia perintahkan. Di dalam hal ini, yaitu ia perintahkan melalui doa. Sehingga kata, bagi yang bersangkutan, doa merupakan cara bagi dirinya untuk menyampaikan perintah kepada Tuhan. Jelas ini merupakan suatu sikap yang sangat-sangat keliru. Doa bukanlah sarana untuk menyuruh Tuhan agar ia melakukan kehendak hati kita. Sebab Dia adalah sang penguasa sejarah. Dia adalah sang penguasa alam semesta. Kalau kita dapat mendesak Tuhan, maka berarti Dia bukanlah Tuhan. Tetapi sekadar seorang pesuruh yang wajib melaksanakan apa saja yang menjadi kemauan kita. Anggapan seperti itu akan mengakibatkan kita merasa frustrasi ketika Tuhan tidak kunjung mengabulkan doa-doa kita. Sebaliknya, apabila kita percaya bahwa Tuhan adalah sang penguasa sejarah yang berdaulat, maka kita akan merendahkan hati dan menyerah kepada kehendak-Nya. Kita percaya apapun yang menjadi rencananya adalah selalu yang terbaik bagi diri kita. Karena hikmat-Nya tidak terbatas dan kasih-Nya tidak berkesudahan. Kita percaya apapun yang kita alami sesungguhnya berada di dalam pengendalian Tuhan. Karena kuasa-Nya tidak terbatas. Kita percaya bahwa Dia
pasti akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Karena dia adalah pribadi yang setia. Untuk itu kita harus memahami bahwa antara kata tidak dengan kata tunggu merupakan dua hal yang berbeda. Apabila anak kita yang masih kecil meminta agar kita membelikan handphone untuk yang bersangkutan, tentu kita akan berkata kepadanya, tunggu. Artinya kita berkata kepada yang bersangkutan, tunggu sampai umurmu cukup, baru saya akan membelikan handphone bagi dirimu. Kita bukan berkata tidak atau menolak permintaannya, namun kita berkata tunggu. Sebab di dalam hikmat yang ada pada diri kita sebagai orang yang dewasa, kita tahu kapan waktu yang tepat bagi si anak untuk memiliki sebuah handphone. Namun bagi si anak, bila ia belum mampu berpikir secara dewasa, maka kata tunggu tersebut acap kali ia artikan sebagai tidak. Sehingga sebagai akibat ia menjadi marah kepada orang tuanya. Bukankah hal seperti itu yang sering kita lakukan kepada Tuhan? Ingat, di dalam masa penantian sesungguhnya Tuhan tidak berbicara kepada kita. Kalau ia berkata tunggu, janganlah kita mengartikannya sebagai tidak. Sebaliknya, di dalam kerendahan hati kita berkata kepadanya, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam diriku. Karena aku yakin bahwa kehendak-Mu selalu yang terbaik bagi diriku. Yang ketiga, kita harus memandang waktu penantian sebagai masa untuk menyatakan ketaatan. Sebab bukti dari kerendahan hati dan iman adalah ketaatan. Orang dapat saja berkata bahwa ia adalah pribadi yang rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Namun apabila yang bersangkutan tidak menaati apa yang Tuhan firmankan, maka apa yang ia ucapkan tadi merupakan pernyataan yang hampa alias tidak ada artinya. Orang yang menyadari akan keterbatasan dirinya, serta sungguh-sungguh mempercayai ketidakterbatasan Tuhan, akan menaati firman Tuhan. Ketaatan yang Tuhan perintahkan kepada Habakuk di dalam Habakuk pasal 2 ayat 3. Di ayat 2, satu ayat sebelumnya, Tuhan menyuruh Habakuk agar mengukir penglihatan yang ia peroleh pada loh-loh, yaitu lempengan-lempengan batu, semacam prasasti di masa sekarang. Supaya dengan demikian, Habakuk maupun orang-orang lain dapat membaca serta mengingat janji Tuhan tersebut. Kemudian di ayat 3, Tuhan berkata seperti demikian. Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Saya ulang. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Bukan apabila berlambat-lambat, lupakanlah itu. Bukan. Tetapi apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Itulah ketaatan. Saya ulang. Itulah wujud dari ketaatan. Selanjutnya, Tuhan memberi alasan mengapa Habakuk harus menantikan penggenapan dari janjinya. Yaitu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Di sini kepada Habakuk Tuhan berkata, bahwa apabila penggenapan dari janjinya itu belum juga kunjung tiba, maka Habakuk harus tetap menantikan hal itu. Sikap itulah yang harus menjadi sikap dari seorang penjaga yang berdiri di tempat pengintaian atau di menara penjagaan. Yaitu terus menanti dalam sikap waspada apapun yang sedang terjadi dan apapun yang ia rasakan. Kalaupun ia merasa lelah, kalaupun ia mengantuk, bahkan bila ia merasa bosan, yang bersangkutan harus tetap berjaga-jaga. Artinya dalam ketaatan ia harus tetap melaksanakan tugasnya. Hal ini mengingatkan saya kepada apa yang saya alami
ketika masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Saat itu sebagai seorang pramuka, bersama dengan teman-teman satu kelas, saya pergi berkemah selama 3 malam di sebuah kebun teh. Agak sedikit jauh dari kota tempat tinggal kami. Setiap tenda diisi oleh 6 orang anak pramuka. Ada sekitar 20 tenda yang kami gunakan. Malam kedua diisi dengan acara api unggun yang dilaksanakan di tanah lapang yang terletak tidak terlalu jauh dari tempat perkemahan kami. Sementara semua anak-anak mengikuti acara api unggun, beberapa orang anak harus bertugas menjaga perkemahan. Setiap tenda dijaga oleh 1 orang. Saya termasuk salah seorang di antara mereka yang malam itu harus bertugas menjaga tenda. Tentu hal ini bukan suatu tugas yang menyenangkan. Sebab sementara teman-teman yang lain bermain di sekeliling api unggun, menyanyi dan menikmati jagung bakar, saya harus tetap tinggal di tenda, menjaga barang-barang yang ada di sana. Bukan saja hati saya merasa kesal, mata saya juga terasa sangat berat oleh karena rasa kantuk. Walaupun sudah berjuang untuk melawannya, ternyata tanpa saya sadari saya jatuh tertidur. Entah berapa lama saya tertidur. Mendadak saya terbangun oleh suara dari teman-teman saya. Mereka berkata, "Di mana ranselku? Di mana ranselku? Ranselku hilang." Saya melihat mereka sudah berada dalam tenda dan sibuk mencari ransel-ransel mereka yang hilang. Tentu saja mereka mempersalahkan saya karena saya yang seharusnya menjaga tenda sementara mereka bersukaria dalam acara api unggun. Tidak lama kemudian terdengar pengumuman melalui alat pengeras suara. Harap para penjaga yang tendanya mengalami kehilangan segera berkumpul di tanah lapang. Ketika saya tiba di sana, saya dapati ternyata bukan saya seorang diri yang jatuh tertidur ketika bertugas. Hampir semua penjaga tenda yang lain juga tertidur seperti diri saya. Bukan itu saja. Saya lihat di dekat kaki kakak pembina yang menyertai kami, tertumpuk ransel-ransel milik teman-teman kami yang hilang. Ternyata sementara kami tertidur tadi, beberapa orang pembina masuk ke dalam tenda-tenda kami dan mengambil ransel-ransel yang seharusnya kami jaga. Hari itu saya belajar tentang arti dari bertanggung jawab. Malam itu saya belajar bahwa apapun yang menjadi perasaan hati, apapun keadaan yang kita hadapi, tanggung jawab tetaplah harus dilaksanakan. Melalui pengalaman itu saya belajar bahwa seorang penjaga tidak boleh membiarkan perasaan hati dan keadaan sekitarnya mendikte sikap dirinya. Apapun yang terjadi, apapun yang ia rasakan, ia harus tetap setia menaati tugas yang ia pikul, yaitu berjaga dan menanti dengan sikap yang bertanggung jawab. Tindakan seperti itulah yang Tuhan perintahkan kepada Habakuk untuk ia lakukan. Menanti dalam ketaatan. Walaupun seakan-akan penggenapan dari janji Tuhan datang berlambat-lambat. Tetap berdiri dan berjaga-jaga di tempat pengintaian. Walaupun jawaban Tuhan tidak kunjung datang. Tetap berdiri dengan tegap di menara penjagaan. Walaupun seakan-akan Tuhan tidak kunjung mengabulkan doanya. Tetap berdoa di dalam ketaatan, di dalam pengharapan, dan di dalam iman, di masa penantian. Apabila di saat ini, saudara sedang berada di dalam masa penantian. Apabila sementara saudara mendengarkan uraian firman Tuhan ini, saudara merasa bahwa Tuhan tidak juga kunjung menjawab doa saudara. Apabila sementara saya berbicara, saudara memandang bahwa keadaan yang sedang saudara hadapi semakin bertambah sukar. Tetaplah bertahan, jangan menyerah. Jangan biarkan perasaan dan keadaan di sekitar saudara melemahkan hati saudara. Pegang firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4 tadi. Yaitu orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pegang firman Tuhan dalam Habakuk pasal 2 ayat 3. Yaitu apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Sebab
itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Hendaknya masa penantian ini membuat saudara semakin bertambah peka terhadap suara Tuhan karena saudara semakin dekat dengan dirinya. Hendaknya masa penantian ini membuat saudara semakin bertumbuh di dalam kerendahan hati karena menyadari akan keterbatasan diri saudara dan mempercayai ketidakterbatasan dari kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan Tuhan. Hendaknya masa penantian ini membuat saudara semakin hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebab kita yakin ketaatan kita kepadanya tidak akan sia-sia. Sebentar saya akan berdoa bagi semua saudara. Bawalah semua beban dalam hidupmu kepada Tuhan. Dia pasti akan mengenapi janjinya tepat pada waktunya. Dan menjadikan segala sesuatu indah seperti rancangannya. Sebelum saya berdoa, kita akan terlebih dulu menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Datanglah kepadanya di dalam iman. Datanglah kepada Tuhan Yesus yang setia itu dengan merendahkan hati di hadapannya. Dan dengan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seruan yang tidak akan pernah diabaikannya. Seruan yang akan dijawabnya tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tahu keputusan ini tidak gampang. Saya juga bergumul bagaimana bisa mengembalakan di tengah kesulitan seperti ini. Tapi biar kita belajar untuk beradaptasi, kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, dan kita terus mendekat kepada Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu, jam 5 ada doa. Dan hari Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak Toto. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya bisa menginstal Zoom dan orang bisa, jam 5 di Bandung, jam 6 torang ya, maaf, benar Dr. Rodi, jam 6 torang sore, jam 5 Bandung. Jadi kita jam 6 sore
ibadah lewat aplikasi Zoom dilayani oleh Pendeta Yusak Toto. 2 minggu ini biar orang kuatkan imun kita, sehat kita, dan tanggal awal November orang datang ibadah bersama, kita perjamuan kudus, kita melayani, melakukan memuji Tuhan bersama kembali di tempat ini dengan semangat baru, dengan sukacita yang baru, dengan kesehatan yang baru yang Tuhan peliharakan bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita pulang dengan sukacita, kita pulang dengan kemenangan, kita pulang dengan sorak-sorai karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Aku kami dan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu beserta dengan kami di setiap musim hidup kami. Biar Tuhan, kami pulang dengan satu keyakinan, kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dan senantiasa beserta dengan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami akan ibadah secara online. Engkau hadir Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau terus hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak berlambat-lambat, karena penglihatan apa yang kami rindukan sesuai dengan firman-Mu pasti digenapi Tuhan. Kami punya pengharapan. Allah kami Allah yang besar. Mujizat masih terjadi. Allah menyediakan apa yang kami perlukan. Allah menyembuhkan setiap yang sakit. Allah memberikan sukacita bagi yang berduka, menghibur bagi yang sedih, menjadi jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Kami pulang dengan keyakinan damai daripada Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kami semua yang dikasihinya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin.